kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Terima kasih Tuhan. Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati. Amin Tuhan, haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, di sini, haleluya. Kami nikmati bait-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Oh, kami memandang wajah-Mu Tuhan, indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk semuanya Tuhan, atas kasih setia-Mu. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami, dan biarlah naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba dan mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya beri tema belajar dari seorang Barzilai. Ya, saya akan mengajak kita membaca dalam 2 Samuel 17 ayat 27 sampai ayat 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makir bin Amiel dari Lodebar dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing, domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bersama-sama di dalam firman Tuhan ini tentang Barzilai. Saudara, Barzilai ini dalam arti nama dari Barzilai itu sendiri memiliki arti kuat atau besi. Ya, ternyata namanya ini luar biasa ya, kuat atau besi. Ya, besi identik dengan kekuatan, tidak bisa atau sulit untuk dipatahkan, beda dengan kayu. Jadi inilah arti nama Barzilai. Dan Barzilai sendiri, saya mengangkat sosok dari Barzilai ini, saudara. Kita perhatikan kembali dalam firman Tuhan, Barzilai ini dalam firman Tuhan bacaan kita tadi berasal dari Rogelim, ya, dari Rogelim di daerah Gilead. Sekali lagi, Barzilai ini berasal dari Rogelim daerah Gilead, di mana daerah Gilead, di mana daerah Gilead ini, Bapak Ibu Saudara, dalam pelajaran Alkitab, firman Tuhan katakan bahwa daerah ini adalah satu daerah pegunungan di sebelah timur Sungai Yordan. Satu daerah pegunungan di sebelah timur Sungai Yordan, dan di mana pada saat kehidupan pemerintahan Raja Daud, daerah ini bukan daerah yang mudah, ya. Daerah ini banyak terjadi peperangan di tempat itu. Dan saudara, dalam kehidupannya, dalam kehidupan daerah ini kita ketahui bersama-sama ini merupakan daerah satu perbukitan yang sangat terjal. Ya, sekali lagi daerahnya bukan daerah yang gampang. Jadi ya kayaknya sangat cocok ya si Barzilai ini diberi nama oleh orang tuanya ya, kuat atau besi. Mungkin dengan harapan anaknya, kalau biasanya kan orang tua memberi nama itu sesuai dengan doa dan harapan dari orang tua. Kayaknya diharapkan nanti anaknya bisa mampu menghadapi tantangan-tantangan yang besar di dalam kehidupannya. Terlebih juga dalam wilayahnya juga berkata seperti itu. Perbukitan yang terjal berbatasan dengan padang gurun, ya, dan sering terjadi konflik di situ. Ya, ada peperangan di dalamnya antara bangsa Amon, Syria dan lain sebagainya. Itu dari letak geografisnya. Sedangkan dari penduduk sendiri, Bapak Ibu Saudara, dari penduduknya sendiri bahwa daerah tempat tinggal Barzilai ini adalah daerah yang sangat lekat dengan ancaman kehidupan dari akibat peperangan itu. Ya, jadi itu yang terjadi dengan daerah dari penduduk dari Gilead ini. Ya, itu yang kita perhatikan. Kalau soal kepercayaan, sekali lagi kalau soal kepercayaan, penduduk Gilead ini adalah penduduk yang percaya dengan Allahnya Daud, ya, percaya dengan Allahnya Abraham. Ini sekilas tentang daerah Gilead asal dari Barzilai. Nah, saudara, sementara itu kita perhatikan seorang Barzilai ini adalah seorang yang kaya secara materi. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita perhatikan bersama-sama dalam ayat yang ke-27 dikatakan bahwa ketika Daud tiba di Mahanaim, di situ ada salah satunya Barzilai orang Gilead memberikan apa? Tempat tidur, pasu, periuk, belanga, gandum, jelai dan lain sebagainya. Dan saudara, yang diberikan ini adalah seorang raja. Seorang raja, bukan rakyat biasa. Namun saudara, walaupun itu seorang raja, juga di dalamnya ada rakyat yang bersama-sama dengan Daud.
ada tentara-tentara yang bersama-sama dengan Daud. Kok bisa saudara? Ternyata di sini adalah saat pelarian Raja Daud. Di mana ketika Raja Daud melakukan pelarian dari serangan anaknya. Di mana anaknya mencoba membunuh dia, yaitu Absalom. Dan kita pelajari bersama bahwa Barzilai ini bersama dengan beberapa orang membawa banyak hal yang bersangkutan dengan kebutuhan dari Raja Daud. Jadi saudara, Barzilai ini orang yang secara materi sangat berlimpah, bukan kaya, orang kaya yang orang bilang itu maksudnya yang biasa saja, tetapi ini sudah mungkin tergolong kalau sekarang ini pengusaha-pengusaha yang dekat dengan presiden. Ibaratnya seperti itu karena dia dekat dengan raja, golongan-golongan raja, dia sangat dekat. Dan inilah Barzilai. Saudara, apa karakter terbaik yang kita bisa pelajari bersama-sama dari seorang Barzilai? Karakter apa yang dimiliki oleh seorang Barzilai sehingga dia begitu mendapatkan perhatian yang khusus dari Raja Daud? Saudara nanti akan bisa memperhatikan dari ayat firman Tuhan yang kita baca berikutnya. Bagaimana Daud memperhatikan Barzilai. Bagaimana Daud memperhatikan keturunan dari Barzilai. Kita perhatikan dalam poin yang pertama karakter dari Barzilai yang bisa kita pelajari dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-7. Tetapi kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Perhatikan saudara, dalam poin yang pertama karakter dari Barzilai adalah seorang yang setia. Seorang yang setia. Kesetiaan Barzilai sudah ditunjukkan bagaimana Barzilai ini memberikan pertolongan kepada Daud dalam keadaan yang tertekan. Sekali lagi, kesetiaan Barzilai ini ditunjukkan dengan ia memberikan pertolongan kepada Raja Daud di saat Daud dalam kondisi yang sangat tertekan. Saudara, kalau kita dalam keadaan tertekan, terus ada orang yang tolong kita, di saat kita butuh ada seseorang yang menolong kita, saya yakin kita akan sangat bersyukur. Amin saudara. Dan ini terjadi dengan Raja Daud. Dan yang menolongnya adalah seorang Barzilai. Orang yang benar-benar memberikan perhatian yang khusus kepada Raja Daud. Dalam Mazmur 18 ayat 26, Mazmur 18 ayat 26 dikatakan bahwa terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Ya, ayat ini perhatikan baik-baik. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Dan apa yang dilakukan oleh Barzilai, kesetiaan dari Barzilai, saya yakin tidak akan pernah dilupakan. Tidak akan pernah dilupakan. Kesetiaan yang ditunjukkan oleh Barzilai adalah kesetiaan yang dilakukan di mana Daud dalam kondisi yang tertekan. Bukan hanya pada saat Daud dalam keadaan yang memerintah sebagai raja tanpa tekanan. Tetapi justru ketika Daud dalam keadaan tekanan, di situ Barzilai menunjukkan kesetiaannya. Oh luar biasa saudara. Ini tidak dapat dibeli dengan uang. Kesetiaan Barzilai ini kesetiaan yang tidak dapat dibayar dengan uang. Kesetiaan seorang sahabat yang hadir di saat kita dalam tertekan itu, aduh. Ya saudara ya. Kesetiaan seseorang yang hadir dalam keadaan kita tertekan itu gak bisa dinilai dengan uang. Dan Barzilai membuktikan itu. Barzilai melakukan itu. Melakukannya kepada Daud. Dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?
Firman Tuhan katakan akhirnya yang dituntut dari pelayan-pelayan mereka dapat dipercaya. Dan dalam hal yang dapat dipercaya itu mereka adalah orang-orang yang setia. Firman Tuhan menyebutkan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak, tetapi yang menjadi pertanyaan, orang yang setia ini sulit. Siapakah menemukannya? Ternyata orang yang setia itu tidak mudah didapatkan. Ternyata orang yang setia itu sangat sulit. Saudara, coba saudara perhatikan. Apakah kita bisa menjamin pelanggan-pelanggan kita bisa setia kepada kita? Kita belum tentu bisa menjaminnya kan? Apakah seorang karyawan bisa dijamin kesetiaannya kepada pimpinannya? Belum tentu. Karena waktu akan menunjukkan siapa karyawan itu sebenarnya. Sampai di mana kesetiaannya. Ada banyak orang-orang yang saya dapati saudara, ketika pimpinannya jatuh, maka dia meninggalkannya. Dia nggak mau lihat. Karena dia berpikir apa? Sudah tidak mendatangkan keuntungan. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang tetap setia walaupun pimpinannya jatuh. Kenapa saudara? Karena dia sudah menganggap pimpinannya itu sebagai keluarga di dalam dirinya. Dan Barzilai menganggap Daud sebagai keluarganya. Sehingga walaupun Daud ada di dalam tekanan, dia akan tetap setia kepada Daud dan keluarganya. Inilah seorang Barzilai, seorang yang setia. Kita ambil contoh dalam Matius pasal 25 ayat 20 dan 21. Contoh tentang talenta. Hamba yang menerima, jadi ini ada 3 hamba. Ya. Ada 3 hamba, hamba yang pertama menerima 5 talenta, hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta. Dalam ayat yang ke-20 ini dikatakan hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan, untuk hamba yang dipercayakan 5 talenta ini, firman Tuhan mencatat bahwa dia sudah setia dalam perkara yang kecil. Dia sudah mengembangkan talentanya yang didasari oleh kesetiaan. Saudara, kesetiaan seseorang bukan dilihat ketika dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tetapi kesetiaan seseorang dilihat saat dia apakah mampu melakukan hal-hal yang kecil menurut manusia. Apakah dia mampu melakukan hal-hal yang kecil menurut manusia, tetapi hal yang kecil itu dilakukan dengan maksimal. Mindset kita, cara berpikir kita, ketika Tuhan percayakan sesuatu, itu sangat menentukan untuk kita mengeksekusinya. Kalau kita melihat hal yang dipercayakan oleh Tuhan, menurut kita itu kecil dan kita lakukan asal-asalan saja, maka kita sendiri yang akan rugi. Tetapi kalau kita menganggap itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang besar di dalam hidup kita, maka walaupun itu kecil menurut manusia, kita akan tetap melakukannya dengan maksimal di hadapan Tuhan. Amin, saudara? Ya, jadi bukan persoalan banyak atau sedikitnya. Tetapi apakah kita setia? Kita contoh dari Barzilai ini, dia sangat setia dari hamba yang dipercayakan 5 talenta ini. Dia mampu mengembangkannya. Walaupun kalau dihitung-hitung sebenarnya 5 talenta dikonversi uang zaman sekarang itu besar saudara ya. Sangat besar itu. Saya sudah pernah menghitungnya kan buat saudara. Sekali lagi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara,
bahwa kesetiaan menjadi standar dari Tuhan terhadap umat Tuhan. Dalam keadaan zaman, situasi seperti ini, apakah kita masih tetap mampu setia kepada Tuhan? Ataukah keadaan zaman bisa merubah kesetiaan kita kepada Tuhan? Sekali lagi, dalam keadaan zaman seperti saat ini, kesetiaan kita kepada Tuhan diuji. Apakah kita tetap mampu untuk setia kepada Tuhan? Ataukah kita tergerus oleh keadaan zaman sehingga kita lalai dan tidak lagi setia kepada Tuhan? Bukan karena KTP kita Kristen, kita mau setia kepada Tuhan. Bukan karena kita terlahir dari kita masih bayi, kita Kristen, kita mau setia kepada Tuhan. Tetapi kita mau setia kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu sudah setia kepada kita. Amin. Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya lewat pengorbanannya di kayu salib. Bahkan nyawanya pun diberikan buat saya dan saudara. Yang kedua, karakter dari Barzilai yang bisa kita ambil yang terbaik sebagai pelajaran. 2 Samuel 17 ayat 27 sampai ayat 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Rabah kota Bani Amon dan Makir bin Amel dari Lodebar dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, dan seterusnya. Karakter kedua yang bisa kita pelajari dari seorang Barzilai. Yang kedua, ia seorang yang murah hati. Orang yang suka menolong. Barzilai tidak hitung-hitungan kepada Raja Daud. Barzilai tidak hitung-hitungan kepada orang-orang yang ikut bersama-sama dengan Daud. Dia adalah sosok pribadi yang murah hati. Padahal sebenarnya bisa saja Barzilai mengapain? Apa untungnya buat saya? Apa untungnya bermurah hati kepada seorang pelarian? Karena status Raja Daud saat itu sebagai pelarian, melarikan diri dari kejaran anaknya Absalom. Tetapi sikap dari Barzilai ini adalah sikap yang menunjukkan karakter Kristus. Barzilai tidak melihat mau itu seorang pelarian ataupun tidak, dia nggak melihat itu. Pokoknya yang penting bagi Barzilai, dia harus memperhatikan Daud dan juga para tentara yang ada, bahkan rakyat yang ada. Ini sikap murah hati, sikap suka menolong. Sebagai orang percaya, karakter suka menolong ini harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Suka menolong ini bukan hanya berarti kalau kita punya uang kita menolong orang. Tidak, saudara. Suka menolong di sini menyangkut banyak hal. Mungkin kita memberikan masukan di mana orang saat itu sedang tidak bisa mengambil keputusan terbaik. Mungkin juga suka menolong itu salah satunya yang saya katakan tadi, kita mendoakan seseorang di dalam doa kita. Saya tidak bisa membantu saudara mungkin secara ekonomi, secara duit. Tetapi saya akan terus membawa saudara di dalam doa pujian penyembahan saya kepada Tuhan. Itu pasti, saudara tidak perlu ragukan itu. Saya nggak bisa membantu saudara untuk hal-hal yang saudara butuhkan di dalam hidup saudara. Tetapi yang bisa saya lakukan sebagai hamba Tuhan, yaitu mendoakan saudara. Jadi kita membantu orang lain itu jangan berkata, aku tidak punya uang untuk membantu orang. Bukan alat ukurnya duit semata, saudara. Tetapi kita masih bisa melakukan dengan cara yang lain. Karena setiap orang Tuhan pasti memberi bekal, Tuhan pasti memberi kepercayaan untuk dapat membantu satu dengan yang
lainnya. Pasti itu saudara. Tinggal bagaimana, apakah kita mau? Hanya karena di dalam Alkitab ini Barzilai Tuhan percayakan banyak harta yang melimpah dan itulah yang dia pakai untuk menolong Raja Daud dan orang-orang yang mengikuti Daud. Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang bisa memperoleh kemurahan hanya orang yang murah hatinya. Jangan pernah kita berkata atau kita menginginkan kemurahan kalau kita sendiri tidak memiliki kemurahan hati. Karena firman Tuhan katakan hanya orang yang murah hatinya yang akan beroleh kemurahan. Dan Barzilai ini pada akhirnya nanti saudara akan melihat dia mendapatkan kemurahan yang besar dengan keturunannya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri mendapat kemurahan, tetapi juga keturunan dari Barzilai mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Dari Raja Daud. Tuhan pakai Raja Daud untuk memberikan kemurahan itu. Kenapa? Karena Barzilai satu sosok yang murah hati. Yang suka menolong. Dia tidak segan-segan untuk menolong Raja Daud dan juga orang-orang yang mengikutinya. Dia tidak hitung-hitungan. Bapak ibu saudara, dengan Tuhan jangan kita hitung-hitungan. Dengan Tuhan jangan kita hitung-hitungan. Tidak saudara, saya mau mengajak saudara bagaimana kita dengan Tuhan itu kita benar-benar melakukan yang tulus di hadapan Tuhan, kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu, saya yakin Tuhan juga akan mencurahkan kemurahannya di dalam hidup kita. Jangan hitung-hitungan saudara. Doa 10 menit cukuplah. Udah cukuplah aku berdoa 10 menit di rumah setiap hari. Jangan saudara. Jangan. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang kita akan tuai. Amin. Saudara bisa memakai segala sumber daya yang ada di dalam diri saudara. Untuk bermurah hati kepada siapapun itu juga. Entahkah itu harta kekayaan yang Tuhan percayakan. Entahkah itu cara berpikir saudara yang dibutuhkan. Entahkah itu tenaga saudara yang diperlukan. Atau bahkan entahkah itu doa-doa saudara yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Itu bisa saudara berikan. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Berikan segenap hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berkuasa. Dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Bapa di sorga adalah Bapa yang murah hati. Jangan mengharapkan kemurahan hati dari Bapa di sorga kalau kita sendiri tidak memiliki karakter Kristus yang murah hati itu. Banyak anak-anak Tuhan berharap kemurahan dari Bapa di sorga, tetapi diri sendiri tidak murah hati. Bagaimana itu saudara? Ibarat kata kita pengen orang lain berbuat baik kepada kita, tapi kita tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Kita berharap murah hati dari Bapa di sorga, tapi kita sendiri tidak murah hati. Padahal firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Firman Tuhan mau karakter Bapa itu turun kepada kita anak-anaknya. Jangan sampai karakter Bapa murah hati, anak-anaknya enggak murah hati. Ini bertolak belakang. Ini sangat bertolak belakang. Bapaknya murah hati, anaknya enggak murah hati. Contoh yang ketiga,
Atau karakter yang ketiga dari seorang Barzilai. Kalau karakter yang pertama, karakter yang setia. Yang kedua, karakter murah hati. Yang ketiga, kita membaca dalam 2 Samuel 19 ayat 32 sampai 37. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim. Sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab, raja, berapa tahun lagi kah aku hidup sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimhan, ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Perhatikan saudara, karakter Barzilai yang ketiga. Ia adalah seorang yang rendah hati. Karakter rendah hati ini tidak bisa dibeli. Ini lahir dari kehidupan sehari-hari. Dibentuk dari keluarga, dibentuk dari lingkungan, dibentuk dari peristiwa apa yang dialami dia setiap hari. Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun, masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba akan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengar suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Saudara, ini sangat rendah hati ya. Ayat 36. Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian rupa? Padahal kita tahu dia sudah memperhatikan raja. Iya kan? Saudara, perhatikan ya. Kalau manusia, banyakkan saudara ya. Kalau dia sudah membantu, wajar aku dapat bantuan itu. Tapi Barzilai tidak. Dia masih merasa tidak layak mendapatkan penghargaan, penghormatan dari raja. Padahal dia sudah banyak bantu raja. Dia masih berkata begini, apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja. Benar-benar rendah hati saudara. Ayat 37, biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimhan, ia boleh ikut dengan tuanku raja, perbuatlah kepadanya apa yang Tuhan pandang baik. Saudara, malah yang disodorkan anaknya, bukan dirinya. Benar-benar karakter rendah hati ini Barzilai. Tidak menuntut balas budi dari Daud. Tidak merasa apa yang dia sudah lakukan itu pantas dia dapatkan kembali. Barzilai. Saudara, jangan pernah kita merasa kita pantas mendapatkan berkat Tuhan karena kita merasa kita sudah melayani Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saya beritahu kepada saudara, jangan pernah merasa saudara pantas mendapatkan berkat Tuhan karena saudara menganggap sudah melayani Tuhan, entahkah dalam pelayanan gereja, entahkah di dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Jangan saudara merasa bahwa saudara pantas mendapatkannya. Tidak saudara, kita melakukan itu kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Nyawanya pun sudah diberikan. Jadi kalau kita bisa menerima semua itu, hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Dan Barzilai merasakan itu. Dia tidak menganggap bahwa dia pantas menerimanya. Bagi Barzilai, semua yang dia lakukan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itulah yang Barzilai lakukan.
Benar-benar sosok yang rendah hati. Sehingga apa? Sehingga ia menolak dengan sopan. Dia menolak dengan sopan apa yang Daud mau di dalam hidupnya. Ini Barzilai. Sangat rendah hati. Kita belajar dari sosok Barzilai ini, saudara ya. Satu pribadi yang tidak gila hormat. Satu pribadi yang tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Ini Barzilai. Satu pribadi yang mengembalikan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini Barzilai. Bagi Barzilai, apa yang dia sudah lakukan, apa yang sudah dia kerjakan, tidak seberapa. Bagi Barzilai, apa yang dia sudah lakukan kepada Daud, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah Barzilai, kita belajar dari Barzilai. Karakter rendah hati ini gak mudah loh saudara. Gak mudah. Tetapi Barzilai mampu melakukan itu. Kenapa saudara? Dia terbentuk menjadi pribadi. Saudara, pribadi yang rendah hati ini harus diciptakan. Harus diusahakan. Sebab kalau tidak, kita sulit untuk melakukan hal itu. Dibutuhkan kerendahan hati yang besar saudara untuk bisa menerima segala sesuatu yang datang dalam hidup kita yang tidak enak. Saya yakin Barzilai ini sudah melewati proses yang besar dalam hidupnya. Saya yakin Barzilai ini sudah mengalami begitu banyak situasi yang membentuk karakternya. Ini Barzilai saudara. Dan ketika dia menerima semua itu, dia sadar dia harus melakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita perhatikan keberanian dari Barzilai, ya. Kita perhatikan keberanian dari Barzilai di dalam 2 Samuel 19 ayat 31 sampai 37. Juga Barzilai orang Gilead itu telah datang dari Rogelium dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkan sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim sebab ia seorang yang sangat kaya. Ayat yang ke-37 kita membaca firman Tuhan ini sekali lagi. Biarkanlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Keberanian dari Barzilai yang pertama adalah mengutamakan kesejahteraan orang lain daripada dirinya sendiri. Mengutamakan kesejahteraan siapa? Yaitu anaknya. Barzilai, keturunanku jauh lebih membutuhkan daripada aku. Ini Barzilai. Tidak egois sebagai seorang bapak. Tidak tamak sebagai seorang bapak. Dia ingat keturunannya. Sudah rajaku, ini umurku sudah 80 tahun, mau ngapain lagi, apalagi yang aku cari. Sudah gak penting itu. Tetapi bagi Barzilai, masih ada anakku, keturunanku nantinya. Dia tidak berusaha untuk mengutamakan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa ada yang lebih membutuhkan dari dirinya. Ini satu keberanian. Tidak mudah saudara. Buat orang tua ini gak mudah loh saudara. Tapi ini dilakukan oleh Barzilai. Yang kedua, keberanian dari Barzilai. Kita perhatikan dalam 2 Samuel 17. 2 Samuel 17 ayat 27. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makir bin Amil dari Lodebar dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, juga gandum, jelai, tepung, beti, dan lain sebagainya.
Keberanian yang kedua, kalau yang pertama dia tidak mengutamakan dirinya sendiri, tetapi dia mengutamakan keturunannya, mengutamakan istilahnya orang yang bukan pribadinya sendiri, tetapi dirinya dan anak cucunya. Yang kedua, keberanian dari Barzilai adalah memenuhi kebutuhan keluarga raja. Memenuhi kebutuhan keluarga Daud selama masa pengasingan, selama Daud dalam pengembaraan yang singkat. Ini dilakukan oleh Barzilai. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Barzilai adalah satu bentuk penghormatan tertinggi kepada raja. Dia sangat menghormati raja. Ini saudara Barzilai. Keberanian yang dia tidak hitung-hitungan. Dia enggak takut. Nanti kalau aku memenuhi kebutuhan raja, aku nanti bisa kekurangan uang. Ternyata tidak seperti itu saudara. Karena Barzilai tahu bahwa yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Barzilai tahu bahwa yang mencukupi kebutuhannya dia adalah Tuhan. Barzilai tahu bahwa dia hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi keperluan Raja Daud dan keluarganya. Barzilai memberi diri dipakai oleh Tuhan. Nah ini saudara, penting sekali sebagai orang percaya, kita memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat kerajaan Tuhan. Kita harus rela memberi diri kita. Barzilai memberi dirinya dipakai oleh Tuhan. Walaupun kita punya segalanya, tetapi kalau kita tidak memberi diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, kita tidak akan pernah mampu melakukannya. Sekali lagi, kita hanya bisa melakukan semuanya ketika kita memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Jadi berilah diri saudara untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat kerajaan Tuhan. Tuh. Ya. Sekali lagi saudara, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan, beri diri saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Barzilai memberi diri dia dipakai Tuhan untuk menolong Daud di masa-masa yang sulit. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan memperhatikan Barzilai. Tuhan memperhatikan, saudara perhatikan baik-baik ya. Bagaimana Tuhan memberikan dukungan yang penuh kepada keturunannya. Dalam 2 Samuel 19, kita kembali dalam 2 Samuel 19 ayat 37. Biarlah hambamu ini pulang sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri sebab kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham, ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham, ikut dengan aku akan membuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan, juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang itu pun pulanglah ke tempat kediamannya. Wow. Semua yang dilakukan Barzilai diperhitungkan oleh Tuhan. Apapun yang saudara lakukan hari ini, Tuhan pasti perhitungkan. Amin. Sekali lagi, apapun yang saudara lakukan hari ini di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak pernah akan melupakan apa yang saudara sudah tabur di hadapan Tuhan. Apapun yang saudara tabur di rumah Tuhan, saudara tabur dalam pekerjaan saudara tabur dalam keluarga saudara tabur dengan orang lain, apapun bentuk taburan saudara, taburan yang baik, percayalah saudara sudah menerimanya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, ku tak dapat lupakan
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Tulus menerima, oh, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Mari katakan, ku tak dapat lupakan, ku tak dapat lupakan, oh, kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Terima kasih Tuhan, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihatku, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba. Yang Kau temukan di dalam selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Barzilai menjadi pribadi yang sederhana, pribadi yang setia kepada Tuhan, pribadi yang mengerti hati Tuhan, pribadi yang mau dipakai dan dibentuk oleh Tuhan, pribadi yang memberi diri untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang memandang harta, yang Kau cari hati hamba, yang selalu Kau cari. Selama aku hidup,
berarti bagi kami. Ini kami persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari sekali lagi kita katakan bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Oh, hati hamba kau cari. Selama ku hidup Tuhan, kau sangat berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan yang terbaik yang ada padaku. Oh Tuhan, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami persembahkan, kami persembahkan, kami persembahkan, kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 mama sangka mama raya lama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh kita mama sangka mama raya lama. Ura mama mama raya lama sangka mama raya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hari ini secara khusus kami berdoa buat umat-umat-Mu yang lama tidak hadir. Engkau jamah roh mereka. Engkau tarik setiap roh untuk kembali datang memuji, memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan berkarya, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus buat umat-Mu yang sakit Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan secara total dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Umat-umat-Mu yang sudah hadir hari ini, Tuhan Engkau berkati apapun yang sudah ditabur hari ini. Dalam pelayanan, hati yang menyembah apapun itu, Tuhan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang datang penuh kelemahan, Engkau bangkitkan kembali. Semangat yang patah, Engkau sendiri yang menguatkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat ya Tuhan. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kekuatan Allah, kasih Allah, cinta Allah mengalir di dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Tuhan berkuasa atas kita. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa kekuatan kuasa Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus.